Assalamualaikum, kita ketemu lagi di rubrik belajar. Saya belajar CPNS. Oke. Kita sampai hari ke berapa 9 ini kita belajar 20 menit untuk TIU. Kita lanjutkan soal ceritanya yang 46. 8 tahun yang lalu umur A sama dengan 3 kali umur B. Nah, ini kita mungkin akan lebih mudah dengan membuat persamaan dua variabel kan gitu ya. Dari kalimat yang pertama sampai sini oke ya. 8 tahun yang lalu, ini 8 tahun yang lalu umur A sama dengan 3 kali umur B. Berarti umur A-nya 8 tahun yang lalu, umur B-nya juga 8 tahun yang lalu kan gitu. Nah, A 2 kali ya 3 kali umurnya B, berarti 3 kali B dikurangi 8 ini. Oke ya. Dari data yang kedua kita dapatkan apa? Sekarang umur A jadi 2 kali umur B, berarti sekarang A itu 2 B kan gitu. Nah, kita bisa substitusikan ini ke sini. Ini bisa kita modif dulu biar lebih sederhana kan gitu. Ini 3B kan gitu ya. Ini min 24 kan jadinya gitu. Berarti gimana ini? A kalau pindah sini min 3B itu sama dengan pindah ke sana jadi berapa? Ini plus 8 min 24 plus 8 jadi berapa? Min 16 ya. Oke. Nah, ini A-nya kita bisa substitusikan ke sini. Oke, jadi gimana? Jadi A-nya adalah 2B. Yaitu A-nya ini kita gantikan itu 2B min 3B sama dengan min 16. Berarti min B sama dengan min 16 atau B-nya sama dengan 16. Kalau sudah kita bisa cari nilai yang ditanyakan apa? Berapakah jumlah umur mereka? No, berarti A-nya sendiri kita cari dulu. A-nya sendiri kita cari 2B. Berarti A-nya adalah 16, 2 dikali 16 atau 32 tahun. Tinggal kita jumlahkan. A plus B jadi berapa? A-nya adalah 32, B-nya 16. Jadi ketemu 48. 48 tahun jumlah keduanya. Oke, lanjutkan nomor 47. Sebuah keluarga memiliki 5 orang anak, ada 5 anak. Oke ya. Salah satunya berumur X tahun dan ada anak yang berumur 2 tahun 2 tahun ya toh. Sebuah keluarga memiliki 5 orang anak, ya ada 5 anaknya. Salah satu berumur X tahun, berarti ada yang umurnya X dan ada anak yang berumur 2, berarti ada anak yang berumur 2 juga. 3 anak lainnya berumur ini, 3 anaknya X plus 2, kemudian ada lagi X plus 4, ada lagi berapa ini? 2X min 3. Gini. Jika rata-rata hitung umur mereka 16 tahun, rata-ratanya ya berapa umur anak tertua? Nah, kita perlu cari tahu dulu X-nya untuk menentukan apakah mana yang tertua nanti, oke ya. Rata-ratanya itu adalah berarti X ditambah 2 ditambah ini kan, X plus 2 ditambah lagi berapa ini? X plus 4 ditambah lagi yang ini 2X min 3. Oke, dibagi jumlah anaknya ada berapa? 5. Oke, kita sederhanakan rata-ratanya adalah 16 dan ini X nya tambah X 2X ditambah lagi X 3X ditambah lagi 2X berarti 5X 5X gitu kan. Tambah ini berapa? 2 ditambah lagi ini 2 4 ditambah lagi ini 4 berarti 8 di min 3 berarti 5 plus 5. Oke, per 5 kan gitu. Ini bisa disederhanakan, semuanya punya 5 semua, berarti ini bisa X plus 1 ya toh. Ini adalah 16. Berarti X nya sama dengan 15. X nya itu 15 tahun ada 2 kan gitu ya. Sekarang kita masukkan anak yang ini berarti berapa? 15 ditambah 2 berarti 17 tahun. Iya toh, 17 tahun. Ya, kok hilang ini. Berarti yang ini adalah umurnya 17 tahun. X 15 tambah 2 ini umurnya adalah X tambah 4 19 tahun. Yang ini adalah 2X 30 dikurangi 3 berarti 30 27 tahun. Nah, berarti X nya tadi 15 kan gitu. Yang paling tua berarti berapa? 27 tahun. Sip, kuncinya tentukan apa? Nilai X nya dulu. Oke, lanjut nomor 48. Sebuah truk berangkat menuju kota S pada pukul 08. Ini berangkatnya jam 08.
40, 08.10 berangkat. Dengan kecepatan 40 km per jam, sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pukul 8.40. Sedannya 08 di 40, berarti jeda berapa ini? Setengah jam ya. Setengah jam. Oke. Dengan kecepatan 60 km per jam. Oke. Jika rute kedua sama dan tidak ada yang berhenti, maka pukul berapakah sedan menyalip truk? Menyalip truk. Menyalip ini kata-kata penting. Menyalip itu jika jarak tempuhnya S-nya sama, terjadi ketika S-nya sama. Maka kita bisa nyatakan saja ini waktu sedannya adalah waktu kita pakai acuan sedannya ini adalah waktunya T, berarti ini kan lebih lama setengah jam, berarti T plus setengah. Oke ya. Oke, berarti kita jarak yang ditempuh truk itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil apa tadi, sedan. Oke. Yang ditempuh truk berarti kan V dikali T kan gitu kan, jarak kecepatan dikali waktu. Nah, V-nya berapa ini? V-nya 40 kalau truknya tadi 40. Oke, T-nya adalah kita tuliskan T plus setengah karena dia waktunya lebih lama daripada sedan. Sama dengan S-nya sedan, berarti V-nya sedan berapa? 60. 60 dikali T-nya ya T gitu aja. Kita kalikan dulu 40 T. 40 dikali setengah ditambah 20 sama dengan 60 T. Kita pindah ruas ke sini, jadi ini pindah ke sana jadi 60 min 40 20 T. Ini adalah 20. Berarti T-nya ketemu 10. 10 apa ini? 10 jam. Oke, 10 jam lah. Lama banget 10 jam kok. Oh, 10 gitu. 20 dibagi 20 10 itu 1 jam. 1 jam. 1 jam 20 bagi 20 1 jam. T-nya adalah 1 jam. Berarti pukul berapa sedan menyalip truk? Berarti acuannya adalah sedan toh. Tadi sedan. Ini tambah 1 jam, tambah 1 berarti pukul 09.40. Sip. Oke, kita lanjut nomor 49. Nomor 49 kita ini apa nih? Gelas A berbentuk silinder. Gelas A berbentuk silinder dan mempunyai tinggi 4 kali tinggi gelas B. Ada gelas A dan ada gelas B. Oke ya. Bentuknya sama-sama silinder A dan B. Jika jari-jari gelas A, jari-jarinya A sama dengan setengah jari-jarinya B, oke. Maka perbandingan volumenya, volume itu kalau silinder berarti apa? Volume luas alas dikali tinggi. Luas alasnya ini karena bentuknya lingkaran jadi apa? Pi dikali R kuadrat dikali T kan gitu ya. Volumenya berarti perbandingan volume gelas A VA per PB. VA nya berarti Pi RA kuadrat dikali tingginya A. Oke, tingginya A tadi belum ya, tingginya A sama dengan 4 kali tingginya B. Oke, kita terus dulu per VB nya berarti Pi R B kuadrat dikali T. B tingginya B ya, kita masukkan ini, bisa kita hilangkan. Nah, kita masukkan RA nya sama dengan setengah RB kuadrat gitu kan, kali TA nya berapa? TA nya 4 kali tinggi B berarti 4 TB ya, per ini RB nya berarti RB kuadrat dikali TB, atau tuliskan ini hilang kan gitu, hilang tinggal berapa ini? 1/4 dikali 4 2 atau 2/1 berarti VA banding VB adalah 2/1. Oke, cocok ya. Lanjut nomor berapa ini? 50 ya. 50. Tambahkan dulu. Di dalam kelas terdapat sejumlah mahasiswa yang suka renang ada 34. Oh, ini gampang, ini sepertinya pakai himpunan. Renang 34. Ada lagi yang suka tenis adalah 16 orang. Sedangkan yang suka keduanya 5 orang. Berapa jumlah mahasiswa dalam kelas itu jika 2 orang tidak menyukai renang dan tenis? Berarti ada yang di luar ini ya. 5 mahasiswa totalnya. Gitu. Di sini ada yang suka renang, di sini ada yang suka tenis. Renang, ada yang suka tenis. Yang senang kedua-duanya kita masukkan dulu berapa? 5 orang. Kan gitu. Yang suka renang berarti 34 dikurangi yang senang duanya 5, berarti 34 dikurangi 5 berarti berapa? Dikurangi 45 berapa ini? 29.
Yang sini berarti 16 dikurangi 5. 16 dikurangi 5 itu 11. Nah, yang tidak senang kedua-duanya ada 2. Berarti di sini 2. Nah, ada 2 orang yang tidak senang dua-duanya ini. Berarti jumlah masih totalnya adalah 29 tambah 11 40 ditambah lagi 2. Berarti totalnya adalah 42. Oh ini ya 42. Sip, oke. Lanjut berapa lagi? 51. Wow, 51 ini apa? Coba kita lihat ya. 51. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih alternatif jawaban yang disediakan. Oke. X sama dengan ini. P dikali L dikali L. Oke ya, Y sama dengan P dikali L juga dikali ditambah L. Maka berapa kan gitu. Kita saja X sama dengan ini berarti apa ini? P dikali L dikali L atau sama dengan apa? P L kuadrat kan gitu ya. Ini Y nya berarti P ditambah ini 1 atau L ini 1 ya ini. P ditambah 1 ditambah L. Nah, berarti bagaimana hubungan keduanya kan gitu. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Berarti tidak ada hubungannya X sama Y. Kalau yang ini pilihannya X lebih besar daripada Y kan gitu ya. Kalau ini X kurang dari Y, X sama dengan Y kan gitu. Nah, kita tinggal cek saja. Sebenarnya kita perlu tahu ini. Misalkan jika P-nya ini kan tetap yang berpengaruh, berarti kan ini tahu tanda ditambah sini dikali L kuadrat. Berarti kalau L-nya 2 ini jadi 4. Kalau L 2 jadi cuma jadi 3 kan gitu. P ditambah 2 kali 3 ini P dikali 2 kali 3. Karena ini perkalian semua, otomatis kan logika kita mengatakan bahwa kelipatannya jauh lebih tinggi. Maka ini lebih besar daripada Y. Sebenarnya asalkan bilangannya ini asli. Nah, kecenderungannya saya akan memilih ini sebagai pilihan asli yang bilangannya bernilai positif. Kalau negatif berarti kan gimana? Negatif, P-nya negatif, L-nya negatif kan bisa jadi lebih kecil daripada ini kan gitu. Nah, hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Yang mana? Kalau saya ini menduganya adalah pilihan asli, jadi mungkin yang lebih tepat adalah yang ini gitu ya. X-nya akan lebih besar daripada Y karena ada kelipatan perkaliannya ini. Oke, gimana, setuju enggak? Nah, alternatif keduanya ini kan kita coba cek ini fontnya ini 1 atau L ini ya. Kalau ini 1 misalkan, jadi kalau misalkan alternatif keduanya jika X itu sama dengan P dikali 1 dikali 1 kan gitu ya, berarti kan ini sama dengan P saja. Tapi kalau ini pilihannya adalah misalkan P ditambah 1 ditambah 1, berarti kan ini P ditambah 2. Jelas kalau begini ini X nya jauh lebih kecil daripada Y. Nah, tinggal ini fontnya maksudnya 1 atau, kalau yang ini sudah pasti jelas gitu ya. Nah, itu pilihannya bisa ini tergantung. Kalau ini fontnya 1 berarti ini nanti P, ini P plus 2. Tapi kalau ini maksud L, jadi pilihannya kemungkinannya yang ini tadi. Sip, yang penting logika kita sudah terasa jalan. 52 ya sekarang. Kita berapa menit ini? 14. Oke ya, kita masih bisa. Jika X sama dengan berat total K, ini apa ya, penalaran ini ya, kita masuk dalam wilayah penalaran ini. Jika X sama dengan berat total K kotak yang masing-masing beratnya 1 kg, berarti X itu adalah ada K kotak yang masing-masing 1 kg, berarti sama dengan K. Y adalah berat total 1 kotak yang masing-masing beratnya adalah K. Y adalah berat 1 kotak yang masing-masing beratnya adalah K, berarti sama. Ya, otomatis kan sama-sama ada ketemu X sama dengan Y. Ini penalaran matematik ya. Oke. 53. Coba kita cek sama ini.
X sama dengan akar 72 min akar 78. Oke ya. Y-nya 1/74 min 1/76, maka ini bukan yang ini ya, X, Y ini tak coret seperti yang di atas kemarin soal sebelumnya, video sebelumnya ada yang salah ketik seperti ini. Gimana ini menentukannya, logikanya mana? Kan gampang. Itu 72, kita lihat saja. 72 ini kan kita tulis saja di sini ya, biasa akar 72 dikurangi akar 78. Kalau yang Y ini 1/74 dikurangi 1/76. Jelas ini pecahan, ini pecahan. Ini kan jadi kecil banget. Kalau ini 72 akar 72 itu kan ada yang paling dekat berapa? 64 ya, 8 lebih kan, ini 8, sekian. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Ini berapa ini? Ini berapa ini? Ini 8, sekian, lebih tinggi daripada ini kan. Nah, lebih besar. Berarti nanti hasilnya apa? Negatif. X-nya hasilnya negatif. Kalau ini X-nya hasilnya positif atau negatif. Meskipun ini pecahan, tetapi karena ini penyebutnya lebih kecil dan lebih besar, maka ini 1/74 itu lebih besar daripada 1/76. Berarti hasilnya nanti akan positif. Oke. Maka X-nya lebih kecil daripada Y karena X bernilai negatif. Sip. Sip. Nah, satu soal lagi mestinya ya ini. Oke, masih 16. Jika ada ini X-nya lebih dari 4 kurang dari 6, Y-nya ini, maka 4 X ini dah. Nah, satunya apa? Y lebih besar daripada 5 kurang dari 7. Nah, berarti ini nilainya berapa ini? 5. Kan lebih besar dari 4 dia kurang dari 6, berarti kan 5 atau 4, sekian sampai 5, sekian kan gitu. Oke, yang ini berarti rentangnya 6. Jadi gimana? Nah, ini tergantung juga bilangannya, bilangan apa ini kan gitu. Yang jelas ini kan 5, sekian, ini kan juga ada 5, sekian, bisa juga nilainya 4, sekian, ini bisa 6, sekian gitu. Tergantung bilangannya bilangan apa. Kalau bilangan asli jelas bahwa X lebih kecil daripada Y kan gitu. Gampang kan? Oke. 55, satu soal lagi nih ya. Jika selisih umur Tuti dan umur ayahnya sekarang adalah, jika X adalah selisih X itu selisihnya Tuti, selisih umur Tuti dan umur ayahnya sekarang. Oke, umur ayahnya berarti lebih besar umur ayahnya ya. Oke, umur ayahnya dikurangi umur Tuti. Dan Y selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu. Y itu adalah selisih umur orang kedua itu, dua orang itu 5 tahun yang lalu, berarti umur ayah dikurangi 5 dikurangi umur Tuti dikurangi 5 kan gitu, 5 tahun yang lalu kan. Berarti ini A min T, kalau kita lepas berarti min 5 min plus 5 kan gitu kan secara matematik. Berarti kan sama saja A min T, selisih umurnya kan selalu tetap meskipun tahunnya berganti kan gitu. Nah, ini juga kan, maka ya X sama dengan Y. Itu aja ya. Jadi selisih umurnya akan tetap jika meskipun waktunya bertambah. Tidak perlu pakai begini, sudah bisa tadi. Oke, cukup ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.